Salam Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama kita mengawali kegiatan aktivitas kita pada hari ini dengan membaca firman Tuhan yang diambil dalam kitab 1 Samuel pasal 4 ayat 1b hingga yang ke-22. Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah mengajar orang Mesir dengan berbagai tulah di padang gurun. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam firman Allah hari ini saya membuat tema yaitu kedaulatan Allah mengajarkan kita untuk berserah, bukan memaksa. Kalau kita melihat dari nas ini, suatu hal sejarah kisah peperangan antara Israel melawan orang Filistin. Kata-kata pertama pada perikop ini yang tentunya ada kaitannya dengan Samuel, yaitu perkataan Samuel sampai ke seluruh orang Israel pada waktu itu. Tampaknya tidak berhubungan dengan kisah yang terjadi setelahnya. Dan kita melihat bahwa seolah-olah menurut arahnya lah orang Israel maju berperang melawan orang Filistin. Tetapi kalau kita melihat bahwa mereka meminta nasihat dari Samuel, meski ia baru saja memegang jabatan sebagai seorang nabi. Perkataannya itu tentu lebih bermanfaat bagi semua orang Israel daripada keberadaan tabut Tuhan. Akan tetapi para pemimpin Israel mungkin mereka meremehkan Samuel karena ia masih muda, sehingga mereka tidak mau memohon bantuan sebagai penyampai firman Tuhan. Dan kalau kita melihat bahwa Samuel ini juga memang belum turun tangan di dalam urusan bangsa Israel. Nah, kita juga menjumpai namanya pada tulisan beberapa ayat sebelumnya. Bapak Ibu dikasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita hanya mendapat satu perihal tentang bahwa Samuel ini sudah berkata-kata dan didengar oleh seluruh orang Israel pada waktu itu. Yang artinya bahwa orang-orang Israel dari seluruh penjuru negeri dengan saleh berbakti kepada Tuhan. Datang kemudian Samuel sebagai seorang nabi dan meminta nasihatnya. Mungkin perkataan itu adalah lembornya yang menentang kaum keluarga Eli. Ya, kalau kita melihat dalam pembacaan kita hari ini. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan, kalau kita melihat dari ayat-ayat ini, yang pertama kita melihat suatu peristiwa keadaan ketika mereka murka terhadap Allah karena ia telah menentang mereka. Kita melihat dari ketiga, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah? Nah, di sini kalau kita melihat bahwa mereka berkata ini untuk menanyakan penyebab kemarahan Allah. Mereka tidak perlu bertindak sampai jauh itu untuk mencari tahu akan hal itu. Jelas kalau kita melihat bahwa Israel ini telah berdosa, telah melanggar ketetapan Allah. Walaupun mereka tidak bersedia menyadari dan mengakuinya, namun kita bisa melihat mereka malah mengecam Allah dengan kerasnya oleh sebab kekalahan itu. Dan juga kalau kita melihat dalam peristiwa ini, tidak semua orang senang terhadap apa yang Allah lakukan atau perbuat kepada mereka, sehingga mempermasalahkan hal itu. Di sisi lain bahwa perkara itu dengannya mesti harus mereka pahami, dan mereka juga harus mengakui bahwa tangan Tuhan yang bekerja dalam kesulitan mereka dihadapi pada saat itu. Itu yang pertama dari nas hal ini. Yang kedua adalah mereka membayangkan bahwa mereka dapat memaksa Tuhan untuk tampil bagi mereka pada perang berikutnya dengan bawa tabutnya ke dalam perkemahan mereka. Dan kalau kita melihat bahwa para tua-tua Israel begitu dungu dan tidak mengerti sampai-sampai mengajukan gagasan tersebut. Kalau kita melihat ketiga, dan orang Israel pun segera melaksanakan apa yang telah mereka rencanakan pada waktu itu. Selanjutnya kita melihat bahwa mereka mengutus Shilo untuk mengambil tabut perjanjian Tuhan. Dan Eli tidak cukup berani untuk menahan tabut itu, malahan mengutus kedua anaknya laki-laki yang durhaka, Hofni dan Finehas, sehingga bersama dengan itu tabut itu diambil daripadanya. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kalaupun kita melihat bahwa mereka mengutus segala sesuatunya untuk melakukan suatu kejahatan dengan merampas tabut perjanjian, dari hal ini setidaknya kita melihat ada satu izin yang dilakukan oleh penguasa untuk pergi. Dan mereka tahu bahwa kemanapun mereka pergi,
kutuk Allah turut pergi beserta mereka. Di sini kita bisa melihat dia. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ada yang menarik di sini. Ketika mereka merampas tabut itu, ada satu pemahaman yang salah yang terjadi. Yang pertama adalah pemujian tabut Tuhan yang luar biasa oleh orang Israel. Sehingga apa? Tabut itu diambil dan dianggap mampu memberikan pertolongan kepada mereka di dalam peperangan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus bahwa Allah telah firman, Ia akan bersemayam di atas para kerub yang ada bagian atas tanah perjanjian Tuhan, dan yang turut dibawa bersamanya. Sekarang mereka beranggapan bahwa dengan memuja putih keramat ini, mereka akan membuktikan diri bahwa mereka betul orang Israel sejati, dan akan berhasil meminta Allah untuk tampil membela mereka. Di sini ada suatu pemaksaan yang dilakukan oleh orang Israel pada waktu itu. Bapak Ibu dikasih dan berkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui Nasar ini juga kita bisa melihat bahwa perperangan antara orang Israel dengan orang Filistin itu merupakan satu upaya untuk mengangkat penindasan yang mendidik mereka, dan tentunya akan berhasil apabila mereka pertama-tama bertobat dan membarui diri, dan dengan itu memulai upaya mereka dengan awal yang baik. Menurut perhitungan, perperangan ini terjadi di sekitar pertengahan masa penindasan bagi orang Filistin terhadap Israel pada waktu itu. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, di sisi lain kita melihat poin penting yang ingin kita lihat bersama-sama melalui pembacaan Nasar ini. Yang pertama, bahwa aib dan kekalahan yang dialami orang Israel itu dalam peperangan melawan orang Filistin itu sudah tersebar. Yang pertama. Yang kedua adalah tindakan bodoh orang Israel untuk memperkuat diri mereka dengan membawa tabut Allah masuk ke dalam perkemahan dengan dipanggilnya Hofni dan Finehas. Ini yang terjadi ketika orang Israel berperang melawan orang Filistin. Dan selanjutnya kita bisa melihat bahwa ada dampak negatif ya ketika mereka sudah merampas tabut perjanjian itu. Terbukti ketika terjadinya satu kekalahan Israel ya, dan tabut Allah pun dirampas pada waktu itu. Dan ini juga sampai ke Silo, kesedihan yang mengiringinya luar biasa pada itu, karena mereka telah kacau, mereka telah hancur dalam perperangan. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemahaman yang salah juga seringkali terjadi hingga kita pada hari ini. Terbukti nyata kita bisa melihat ada orang-orang Kristen yang salah dalam memahami makna Alkitab. Ini sebagai contoh. Alkitab ditaruh di tempat tidur, bahkan digunakan untuk bantal. Mereka beranggapan bahwa dengan didekatkannya Alkitab dengan mereka, itu dapat membuahkan hasil yang positif yang baik, bahkan dapat menjauhkan mereka dari mimpi-mimpi yang buruk. Ini suatu salah pandangan yang ditafsirkan orang Kristen masa kini. Di sisi lain kita juga melihat bahwa ada suatu penyalahgunaan Alkitab. Alkitab dianggap sebagai jimat. Di sini bisa diartikan ada kasus ketika orang Kristen membawa Alkitab disimpan dalam cuk motor. Mereka beranggapan bahwa dengan adanya Alkitab dalam cuk motor, mereka akan dihindari dari mara bahaya celaka. Dan ini perlu pemahaman yang benar dan perlu keseriusan dalam memahami maksud firman Tuhan ataupun maksud Alkitab di dalam Kristenan. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, pola pandang, pola pikir, pemahaman itu bisa saja keliru kalau kita tidak dengan sungguh-sungguh membaca firman Allah, mengerti seperti apa firman Tuhan itu sesungguhnya dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini ada makna penting yang ingin kita lihat bersama-sama, yaitu dalam hal ini yang pertama kita harus dengan benar memahami maksud firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah kita salah mengartikan. Dan yang kedua, di dalam kehidupan kita jangan pernah memaksa kehendak Allah itu terjadi di dalam hidup kita, karena Allah punya rencana dan cara tersendiri membantu setiap kehidupan kita. Yang terakhir, yang ketiga adalah terkadang apa yang kita harapkan ataupun yang kita inginkan belum tentu sesuai dengan kehendak Allah. Ini yang harus kita perhatikan bersama-sama. Bapak Ibu dikasih Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini kiranya kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan hidup kita diberkati. Amin.
Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu pada hari ini. Kami sungguh bersyukur atas berkat kemurahan-Mu, kesehatan, kekuatan yang boleh Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Dan istimewa kami boleh ada menikmati umur panjang hingga hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Allah Bapa yang baik, Allah yang kami puji dan kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami mengundang kuasa Roh Allah menuntun setiap pribadi kami, kehidupan kami, aktivitas kami. Kami awali dengan memuji Tuhan. Kami awali dengan menghadirkan Tuhan untuk tetap setia di dalam kehidupan kami. Kami serahkan kesehatan kami, kekuatan, pekerjaan, dan aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan boleh menuntun mengarahkan setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat hamba Tuhan. Dalam segenap pelayanan Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan, sehingga kami semua boleh berkenan kepada Allah. Dan kami boleh menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami dalam pengkabaran Injil. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami awali semuanya dalam menghadirkan nama Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.